Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber kita, beliau adalah Kang Raga. Kang Raga sehat selalu ya. Puji mana, amin. Pokoknya tambah ganteng Kang Raga ini. Puji mana. Begitupun pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan semuanya selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pada kesempatan hari ini mungkin kita akan mengulang ya apa yang pernah kita sampaikan di tayangan ini, tapi kita akan menggali lebih dalam. Nah, Kang Prabu kan ini ada banyak pertanyaan juga yang belum paham. Sebenarnya dari tayangan kita sudah ada, tapi mohon Kang Prabu nanti ulas lebih dalam lagi yang Kang Prabu ya. Langsung saja begini. Nah, Kang Prabu, ada beberapa orang nih yang masih bertanya tentang ajaran Budi. Bahkan mereka berkeyakinan kuat bahwa ajaran Budi yang dimaksud sebagai ajaran akhir zaman adalah agama Buddha. Seperti itu Kang Prabu. Sehingga yang dikatakan kembali kepada ajaran Budi adalah kembalinya agama Buddha. Nah, gini gimana Kang Prabu? Jadi mohon tanggapannya lebih dalam dan lebih jelas. Ya biar pemirsa ini lebih dapat memahami lagi gitu Kang Prabu. Siap. Mangga, silahkan. Jadi yang namanya keyakinan ya. Siap. Keyakinan ini kan urusan hati. Betul, sebetulnya ya. hati. Urusan hati masing-masing. Jadi ya tidak bisa kita memaksakan tentunya, ya kan? Betul juga ya. Ya siap. Ya, dan itu sah-sah saja ya, karena itu dalam undang-undang pun itu diatur, dilindungi ya, menjadi hak asasi manusia ya untuk urusan keyakinan ini. Siap. Gitu. Jadi kalau masih banyak, bahkan masih sangat banyak yang meyakinin ya bahwa ajaran Budi ini adalah ajaran Buddha, ya, agama Buddha, atau kembali kepada ajaran Budi adalah kembali kepada ajaran Buddha, ya mangga silahkan gitu ya. Ya, jadi mangga silahkan ya. Namun ya yang perlu kami sampaikan ya, karena ini kan yang kami sampaikan ini kan amanah ya. Siap. Amanah dari para leluhur, terdahulu, para pendahulu ya. Dari kehidupan yang terdahulu. Siap. Ya. Ya. Juga amanah dari guru sejati. Siap. Ya, melalui guru bumi ya, ataupun sang bocah angon. Siap. Ya, bahwa ajaran Budi yang dimaksudkan di sini adalah keilmuan Sah Bandar Karimadi ya. Siap. Ya. Jadi ini gitu loh. Dan kami pun kan punya hak untuk berkeyakinan. Betul. Ya kan? Iya, siap. Keyakinan kami ya, kelompok kami ya, golongan kami seperti itu gitu loh ya. Adapun yang lainnya punya keyakinan yang lain ya mangga silahkan gitu. Betul. Kan. Intinya bahwa ajaran Budi yang dimaksudkan di sini, yang kami maksudkan, yang merupakan ini amanah dari para leluhur, amanah dari para pendahulu, amanah dari guru sejati, Sang Rabbul Alamin, ini adalah keilmuan Sah Bandar Karimadi gitu loh. Memang ya tidak bisa semuanya akan bisa menerima. Betul. Gitu. Ya, karena memang ya yang menerima ini memang ya orang-orang tertentu saja ya. Dalam hal ini yang tentunya yang telah terbebaskan dari karma, terselesaikan dengan berbagai urusan karma ya kan, sehingga kan layak mendapatkan anugerah.
Siap, Kang Prabu. Jadi di tayangan kemarin kami kan juga sudah menyampaikan bahwa ajaran akhir zaman ini atau keilmuan Sah Bandar Karimadi ini sesungguhnya adalah anugerah surga. Siap. Gitu loh ya. Jadi berupa formula ya untuk bisa mewujudkan kehidupan yang surgawi, benar-benar kehidupan yang surgawi, Iya, yang Kang nyata, Prabu. gitu Betul, kan? betul. Ya, yang namanya kehidupan surgawi ini kan memang dari dalam. Dari dalam. Ya. Jadi bukan dari urusan materi, bukan dari urusan asmara, ya, bukan dari soal kedudukan, jabatan, bukan, tapi dari sini. Gitu. Dari hati. Dari mana suci. Ya. Siap, Kang Prabu. Ya. Nah ini kan anugerah besar, Wow, ya. sangat. Anugerah yang sangat besar sekali. Makanya ya yang bisa menerima ini ya memang hanya orang-orang tertentu saja, gitu loh. Khususnya mereka yang telah terselesaikan dengan segala urusan di masa lalunya, Siap. ya segala urusan karmanya, urusan dosa-dosanya ini sudah selesai ya, namanya juga mau masuk surga, ya kan? Namanya mau masuk surga ya otomatis suci, sudah terbebaskan dari segala karma, dari segala noda dan dosa, baru menerima anugerah surga, kan siap. begitu Ya, ya. Kang Prabu. Ya, jadi ajaran budi yang kami maksudkan yaitu tadi ajaran Sah Bandar Karimadi yang nyata-nyata di sini memang mengajarkan bagaimana kita berbalas budi, Betul, ya Kang kan? Prabu. Jadi selama ini kita hanya menerima anugerah terus dari alam ini, dari para leluhur, dari para pendahulu, dari sang guru sejati atau sang guru bumi, ya. Kita hanya menerima terus dari alam ini, ya, menerima dari unsur airnya, unsur dan inti airnya, unsur dan inti apinya, unsur dan inti buminya, unsur dan inti anginnya, unsur dan inti nyawanya. Kita banyak sekali berhutang, ya kan? Kapan mau berbalas budinya, gitu. Siap. Nah, diturunkanlah ajaran akhir zaman ini sebagai formula untuk membalas budi yang paling mudah, yang paling instan, ya, gitu loh. Jadi ini memang betul-betul anugerah, gitu loh, ya. Bagaimana kita bisa berbalas budi kepada semua tadi, ya, kepada semua tadi, kepada para leluhur atau para pendahulu, kepada unsur-unsur alam atau sedulur papat kalimo pancer, kepada sang guru, ya kan. Nah, cara berbalas budinya ini sudah diformulasikan oleh sang guru sejati, oleh sang guru bumi. Betul. Ya, diformulasikan dengan cara yang terbaik dan teristimewa, gitu loh. Yaitu berupa gerakan-gerakan jurus Sah Bandar Karimadi, gitu loh. Jadi ya perkara tidak menerima ya Nggak apa-apa ya. nggak masalah, gitu loh. Masih tetap beranggapan seperti itu ya mangga, Nggak silahkan, apa-apa, gitu. ya, karena Ya, semuanya tergantung yang iya, seperti Kang Prabu sampaikan ya. benar, gitu loh. dan itu Ya karena merupakan sekali lagi ini anugerah, gitu loh. Anugerah surga. Tentunya yang menerima ini ya yang telah selesai dengan berbagai urusan tadi. Siap. Urusan karma, ya kan, urusan ya berbagai dosa lah ya di masa lalu itu Siap, sudah betul. terselesaikan. Betul, Makanya benar-benar memang iya, Sudah dan siap menerima anugerah. iya, sudah siap, betul-betul siap menerima anugerah surga, ya. Tapi begini Kang Prabu, ada beberapa juga saya melihat tayangan gitu ya. Nah itu beliau-beliau kan nggak perlu kita sebutkan ya, karena memang dilihat oleh secara umum bahwa menyampaikan juga bertemu dengan sosok-sosok yang disakralkan, misal ketemu sosok Dewa Siwa, ketemu sosok Dewa Brahma dan dewa-dewa yang lainnya yang diagungkan dan disakralkan, itu memberikan pencerahan bahwa ya ini loh agama budi ternyata seperti itu. Bagaimana kan beliau-beliau diperlihatkan oleh sosok-sosok yang sangat diagungkan dan sakral, Kang Prabu. Ya.
Ya mereka ini kan sosok-sosok yang disakralkan ini kan juga bagian dari diri juga, Gitu. ya kan? Iya gitu. Ya bahkan yang namanya guru sejati aja bersinggasana di dalam diri masing-masing. Apalagi di sini para utusannya berupa para dewa, para dewi, ya kan? Ini kan utusan dari Rabbul Alamin, utusan dari sang guru sejati gitu loh. Iya betul betul. Ya kan? Jadi ya tetap aja ada yang bersinggahsana di masing-masing diri, ya kan? Nah itu dimana kita fokusnya mungkin ke salah satu dewa, ya maka terproyeksi, Oh, ya kan? gitu ya. Terproyeksi ya ke apa Dewa dalam apa penglihatan, gitu ya. ya, ke dalam penglihatan kita, dalam fokus kita, konsentrasi kita, sehingga terwujudlah Oh, itu. itu. Dewa ini memberikan pencerahan. Pencerahan. Yang intinya adalah rasa di diri kita sendiri, gitu loh. Rasa diri. Iya, perasaan diri kita gitu loh. Jadi itu rasa. Rasa. Iya, Belum jadi rasa sejati tapi rasa. iya, rasa diri kita, rasa diri kita itu, perasaan diri kita itu gitu loh, ya kan? Jadi rasa itu benar-benar harus rasa yang Loh sejati. iya Kang harus yang Prabu. sejati, yang sejati Iya. itu betul-betul ya mendapat pancaran dari hati nurani, dari sang Siap, guru paham. sejati gitu Paham, kan. paham, siap. Ya, jadi kalau tidak mendapatkan pencerahan ya dari sang guru sejati ya jadinya ya itu tadi perasaan-perasaan ya. tapi memang benar-benar dia melihat atas dasar perasaan Iya itu sendiri. melihat gitu loh, apalagi melihat ya, Melihat, dia iya. berada di luar diri kita gitu Siap, loh kan. siap. Nah ini kan ujian sebetulnya, Gitu ya. ujian buat diri kita Dan gitu loh. benarkah sudah sampai Iya, pada rasa sejati betul, itu? Dan gitu sahabat dari loh. Karimadi memberikan formula bagaimana minimalnya sampai ke rasa sejati tersebut. Iya, jadi yang jelas yang ditemui itu pasti sudah menjadi menjadi satu fokus dari pikiran, dari perasaan kita ya terhadap seseorang yang disosokkan Betul, itu, betul. seorang Siap. dewa ini, dewa itu gitu Siap, kan. Kang Prabu. Nah, terrefleksi ya keluar diri, muncul sosok itu Betul, memberikan pencerahan yang intinya itu adalah refleksi Refleksi dari perasaan, perasaan dan diri pikiran kita sendiri. gitu Wah. loh ya, Satu. proyeksinya dari sini gitu kan. Nah gambarnya di luar, Oh gitu monitornya ya prosesnya gitu ya, lah. Kang Prabu. Iya, Jadi harus hati-hati bener hati-hati dong. bener kan. Kalau muncul di luar ini memang kita harus benar-benar hati-hati gitu loh. Siap, siap. Makanya yang benar itu ya dari sini. Sini, berarti. Suara itu munculnya dari dalam, ya kan, dari dalam diri gitu kan. Nah, kalau yang di luar ini ya itu Untuk mencocokkan antara Iya. hati dan pikiran. ya yang di luar diri ini ya sebaiknya kepada guru, kepada ratu, ya, Wah. utusan dari guru. Nah, Aduh, betapa itu pentingnya loh perlu dipertanyakan gitu punya loh, guru ya. dan ratu. Jadi kalau tidak punya guru atau tidak punya ratu, ya itu akan terombang-ambing oleh perasaannya sendiri. Wah, kalau itu saya sepakat banget. Ya. Nggak ngomongin siapa, tapi Iya. diri saya sendirilah, Kang Prabu. Itu akan akan terombang-ambing oleh pikiran dan Pikiran perasaan sendiri, keegoisan sendiri. Iya, rumongso ya, rumongsonya udah ketemu ini gitu. Tapi kok hidupnya susah terus gitu kan? Iya, surganya nggak ketemu. Itu aku gitu dulu loh. lah ya, Kang Iya, Prabu. gitu ya. Itu. Siap-siap, luar biasa pemirsa. Tadi ini pertanyaan di luar konteks sebenarnya, melintas saja, mungkin ini perlu diwartakan untuk edukasi oleh pemirsa gitu, Iya. tidak saya sendiri. Iya. Baik, kita untuk pertanyaan yang kedua ya Kang Prabu. Mereka juga berkeyakinan bahwa dengan melakukan berbagai dharma kepada leluhur, kepada alam, kepada Yang Maha Esa nan Kuasa, ini sudah merupakan bentuk dari balas budi. Bagaimana menurut Kang Prabu? Iya. Dharma itu apa? Kebaikan. Ya? Kebaikan dari segi apapun lah. Kebajikan. Kebajikan. Ya. Itu namanya dharma. Ya, ritual-ritual apalah gitu. Dharma itu Dharma. kebaikan atau kebajikan. Sudah berbuat melakukan dharma, sudah berbuat baik, ini sudah Dharma. merupakan bentuk balas budi. Balas Iya, benar gitu kan. Bahkan di tayangan sebelumnya juga
kita sudah sampaikan ya, yang namanya kita makan kemudian kita membuang kotoran itu juga bagian dari take and give tadi ya, juga, mengambil dan menerima dan memberi gitu loh. Cuman nilainya gitu loh, kadar nilainya gitu loh ya. Yang jadi permasalahan ini adalah kadar nilai ya. Betul. Kadar nilainya itu rendah gitu loh ya, karena kan hutangnya ini kan bukan hanya kepada kepada sesama manusia gitu, tapi hutangnya ini juga kepada unsur-unsur alam, ya kan, kepada air. Apakah kita sudah secara khusus ya berterima kasih atau berbalas budi kepada air yang selama ini telah nyata-nyata memberi hidup dan kehidupan kepada diri kita? Betul. Gitu kan? Betul. Nah, ini gitu loh. Nah, kemudian kepada api, sang surya atau matahari, ataupun api yang untuk memasak, membakar ya, menghangatkan tubuh. Apakah juga sudah berterima kasih? Belum, sudah berbalas budi gitu kan? Nah, ini gitu loh ya. Siap. Ya, kemudian kepada unsur dan inti bumi ya, berupa saripati, makanan dan yang lain-lain ya. Itu apakah kita juga sudah berbalas budi dengan baik dan benar, dengan nilai yang setinggi-tingginya gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan itu gitu kan. Memang bisa ya dengan kita berbuat kebajikan, pada berbuat sesama, dharma kepada sesama gitu kan. Pada fakir miskin, ya cuman kadar nilainya tadi ya. Yang nilainya besar, yang nilainya istimewa, yaitu berupa formula yang memang sudah diformulasikan oleh sang guru sejati, sang guru bumi, berupa formula keilmuan Sah Bandar Karimadi gitu loh, ya kan? Ini formula yang jos gandos, ya kan? Yang top markotopnya gitu loh. Siap. Ya, sudah disiapkan formulanya gitu loh, ya kan? Sebagai formula ya untuk berbalas budi. Nah, inilah ajaran akhir zaman. Siap. Ya. Sepakat. Jadi benar-benar nyata ya kan, membalas budi dengan baik dan benar, dengan nilai yang istimewa, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, dengan gerakan-gerakan jurus Sah Bandar Karimadi, jurus inti air, inti api, inti bumi, inti angin, dan inti nyawa gitu loh. Nah, ini formulanya gitu loh ya. Nah, dengan formula ini maka diterimalah anugerah surga gitu loh, dalam hidup dan kehidupan ini. Gitu. Sepakat ya. Gitu. Ya, benar pemirsa, kalau nggak merasakan sendiri ya susah. Makanya harus merasakan, karena yang saya rasakan itu ya yang disampaikan beliau itu benar adanya gitu loh pemirsa. Sekali lagi ini kami sudah melalui, saya aja jangan beliau, saya sudah melalui, maka ya saya sepakat dengan beliau. Ya, semoga pemirsa juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Iya. Luar biasa Kang Prabu tadi. Iya, jadi kalau belum bisa merasakan, belum bisa menerima, ya ini perlu aji diri. Perlu mengkaji diri apa salah dan dosaku. Semua manusia punya karmaku kok. Ya. Karmaku apa yang belum terselesaikan, sehingga belum bisa menerima ajaran akhir zaman ini dengan legowo gitu dengan loh. Ikhlas dan dengan legowo ikhlas, gitu loh. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar gitu loh ya, dalam diri masyarakat gitu loh ya. Memang harus dicari dulu kenapa kok bisa legowo, itu pasti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Karena nyata ini anugerah gitu loh. Anugerah besar yang sangat besar sekali bahkan dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu berupa ajaran akhir zaman ini. Jika belum bisa menerima, ya itu tadi perlu dipertanyakan. Ya, karena kan memang pasti grundel, nggak terima,
dan susah gitu loh untuk Iya. menerima diri itu. Nah, itu pasti Nah, memang itu benar. memang bentuk-bentuknya noda dan dosa Iya. seperti itu. Iya, betul. Bentuk-bentuk dari karma seperti Iya, itu iya. gitu kan. Sulit Kok menerima. susah banget ya menerima Iya, gitu loh. pengen menerima Itu. sebenarnya tapi susah gitu Iya, kan. Nah, ya itu betul. bentuk-bentuknya seperti Seperti itu kali yang Iya. dirasakan oleh pemirsa. Saya Iya, dulu begitu, iya. tapi lama-kelamaan Ya dengan bersyukurlah ya yang sudah berdatangan, bergabung ini kan juga Gimana? sudah banyak. juga, banyak. ya. Semoga bisa terus ya. Iya. Karena susah-susah gampang loh. Iya. Iya. Baik Kang Raga, ini yang terakhir ya. Apakah ajaran akhir zaman Syah Bandar Karimadi yang dibawa dan dijalankan Sang Bocah Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil dan Satrio Piningit ini bisa dikombinasikan dengan agama dan budaya yang ada? Iya sangat bisa ya, karena yang namanya agama dan budaya ini kan sudah kehilangan roh ya, Betul. sudah kehilangan roh. Nah, Iya. bagaimana untuk mengembalikan rohnya itu? Yaitu dengan ajaran akhir zaman ini, sehingga beragama pun betul-betul akan muncul karomahnya. Begitupun dalam berbudaya, Iya. akan muncul keindahan dan kecantikannya Dalam ya. berbudaya tersebut. Dalam berbudaya, dalam beragama menjadi penuh karomah ya. Karena hidup ruhnya kembali. Jati diri agama itu kembali, yaitu dengan ajaran akhir zaman ini ya. Siap. Untuk mengembalikan jati diri yang hilang gitu. Siap. Jati diri agama, jati diri budaya yang selama ini hilang ya. Ini bisa dikembalikan Siap. dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi. Jadi sangat bisa Ya, dikombinasikan. sangat bisa. Jadi Wow. ibaratnya agama ini kan kebaikan ya, kebaikan, terus kebenaran benar, lah ya, kebenaran, tatanan. kebenaran ya, ya, kebenaran, kebaikan, ya simbol dari kanan lah Dari ya, kanan. ya. Nah ini kesalahannya ya, kekeliruannya, keburukannya simbol dari kiri ini ya, ini disempurnakan dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi itu loh ya. Artinya dibayar, ditutup ya dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi, sehingga baik dan buruk ini tidak ada lagi gitu loh. Semuanya ini menjadi manfaat dalam hidup dan kehidupan ini gitu loh Yang ya. kita lihat lah, Iya. agama jadi carut Iya, marut. Jadi ini kan segi yang buruk. Iya. Nah, ditutup dan disempurnakan oleh keilmuan Syah Bandar. Keilmuan Syah Bandar Karimadi ditutupi, di cover Di lah cover. ya. Sehingga roh itulah yang penting kan roh tersebut. iya, ya, ruhnya itu kembali gitu loh. Sehingga ya ini dua sisi kehidupan ini bisa berjalan seiring sejalan dengan Gitu, baik berbudaya, gitu. gitu. Iya, dengan indah gitu kan. iya. Ya kalau hidup hanya satu sisi, ya satu tangan saja kan ya Iya. jomplang tetap ya Tetap kan. harus ada Nggak baik seimbang buruk, ya. gitu loh ya. Tangan kiri dan Ada tangan positif dan negatif jadinya gitu loh, positif dan negatif ya. Jadi positif dan negatifnya ini bukan berarti yang negatifnya ini bukan berarti kita berbuat buruk, Iya. bukan berarti kita berbuat jahat, bukan ya. bukan. Jadi positif dan negatifnya ini ibarat Kebermanfaatan gitu ya. ibarat aliran listrik ya. Ya betul Positif, betul ya. betul ya. Seperti aliran listrik ada positif dan negatif. Betul. Di mana keduanya ini sama-sama bermanfaat. Bermanfaat. Malah gitu kalau loh. nggak ada negatifnya nggak bisa jalan. Nggak bisa kan, nyala Prabu? ya kan, Siap. gitu loh ya, nggak bisa Paham, nyala. paham. Nah, ya jadi seperti itu positif dan negatifnya. Ya, gitu. berarti Syah Saling Bandar Karimadi melengkapi itu dan sebagai menyempurnakan. energinya. Sebagai energinya, Wow. sebagai ruhnya gitu loh. Sangat bisa dikombin Wah. gitu loh. Sehingga ya nanti dalam beragama pun ya tidak saling menjatuhkan ya kan. Iya, Ya itu berbudaya benar-benar pun karena juga. ada ruh, satu ruh tadi. Iya, betul. Satu Satu nyawa. nyawa. Nyawanya Syah Bandar Karimadi. Sehingga ya indah kehidupan Iya gitu loh, ya dong, kan? wow, Gitu. sangat masuk akal Prabu. Saya rasa untuk pembahasan kali ini sangat luar biasa, sangat sakral, adem, ayem, menyejukkan. Iya. Dan kita akhiri dulu. Nanti lain kesempatan kita pasti akan bahas tema-tema yang juga lebih luar biasa. Mangga silakan. Hatur nuhun anu kasih Sami-sami. Salam segala salam. Salam. Insun rahayu,
Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.